biasa, Allah yang mengasihi kami, bahkan ketika kami tidak mengasihi Engkau, kasih-Mu tetap setia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami rindu dalam persekutuan yang indah ini untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, menerangi hati kami, menuntun, membimbing, agar kami boleh mengerti, terlebih boleh melakukan firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di hari ini itu atas kasih karunia Tuhan. Karena di luar Tuhan, firman Tuhan berkata kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apapun yang kita lakukan, kita hidup di dalam Dia, kita bernafas, kita bergerak di dalam Dia. Bahkan sekalipun kita merasa kita di luar Dia, sebenarnya kita tetap di dalam Dia. Kita mungkin bisa berjalan di luar kehendaknya, tetapi tidak pernah berada di luar jangkauannya. Amin. Amin. Jadi Tuhan tetap setia, walaupun kadang kita tidak setia. Ada yang kadang, ada yang sering tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Amin. Amin. Oke, saat ini saya rindu kita sama-sama merenungkan satu topik yang mungkin agak out of the box dan sampai belum. Yes. Wah, ini topiknya. Dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya? You can stop me loving myself. Ada yang ingat kata-kata ini? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Enggak ya? Hah? Nggak pernah? Nah, kalau nggak pernah, setidaknya udah pernah baca ya. You can stop me loving myself. Kira-kira artinya? Kamu tidak bisa. Bukan. Apa? Kamu You can stop me loving myself. Kamu tidak bisa menghentikan saya mencintai diriku sendiri. Narsis. Wih, ya, ada kata narsis tadi. Oke, sama-sama kita akan baca next. Itu dia. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kita baca ya. Kita baca sama-sama saja. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, buku manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Firman Tuhan ini berlatar belakang ada Tuhan Yesus ada memberikan pengajaran termasuk dengan sikap-sikap yang keras terhadap orang Farisi dan orang Saduki pada waktu itu di Matius 22 bisa kita baca di sana. Dan di bagian endingnya ini ada orang yang bertanya. Kan sudah banyak aturannya, ada beberapa yang sebenarnya istilahnya Tuhan Yesus bukan membatalkan tetapi meluruskan hukum Taurat, melengkapi, menggenapi. Kemudian ada yang bertanya yang mencoba membanding-bandingkan atau mungkin dengan serius bertanya, kita tidak tahu, atau dia mencobai seperti apa. Tetapi ada suatu pertanyaan dari sekian banyak hukum Taurat itu kalau kita baca, yang mana yang paling utama? Ini kan bisa saja dicobai karena dia berpikir, jangan-jangan dia nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nanti dipermalukan di depan umum, itu motivasinya. Atau
Memang dia benar-benar nggak tahu, saya nggak tahu Tuhan. Yang mana yang harus saya dahulukan? Ini undang-undang, peraturan, hukumnya ini banyak sekali. Kita tidak tahu mana sih yang paling penting. Kurang lebih seperti itu pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menjawabnya tidak jauh-jauh dari hukum itu sendiri, dari Taurat itu, dari apa yang mereka baca sendiri, yang sudah diberikan kepada mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di beberapa terjemahan lain, misalnya Injil Lukas dan Injil Markus, dia akal budi itu jadi dengan segenap kekuatanmu. Esensinya sama, diambil dari kitab Taurat. Ada yang hafal Shema Israel? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu esa ulangan. Situ disampaikan hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dia ambil dari situ, Kristus ambil dari situ. Tuhan Yesus mengambil dari ayat tersebut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kalau kita membaca, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang terutama dan yang pertama, dalam arti kalau dalam tata bahasa itu, hukum terutamanya salah satunya itu yang pertama, dan yang kedua ada lagi. Itu jelas ya dalam bahasa ini, sehingga seharusnya kedua hukum ini tidak boleh dipisahkan. Ini adalah satu kesatuan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena mereka orang Farisi, orang yang ada pada waktu itu, mungkin bingung, terlalu banyak, kami hanya mentaati apa yang disuruh. Kalau disuruh ya kami lakukan, yang tidak disuruh kami tidak lakukan, yang dilarang kami tidak lakukan. Bingung mana yang utama sih? Kemudian Tuhan Yesus merangkum seluruh hukum Taurat itu dalam hukum ini, Great Commandment, perintah yang terutama, perintah yang besar. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, kalau Amanat Agung kan Great Commission, Great Commission Amanat Agung. Kalau ini Great Commandment, di Alkitab bahasa Inggris pun kalau kita lihat Great Commandment. Ada commandment pertama yang ada topiknya itu Ten Commandment. Itu hukum hukum Taurat, Ten Commandment, 10 perintah. Sedangkan yang Tuhan Yesus ini kalau judul versi Inggrisnya Great Commandment, perintah yang terbesar, perintah yang utama, perintah agung. Seperti itu kurang lebih. Dirangkum dalam dua hukum ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang terutama dan bagian pertamanya. Kemudian ada bagian keduanya yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Catatan di bawahnya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kalau mau dirangkum dari Kejadian sampai Maleakhi, itulah hukumnya, kasih Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Hingga ada kan sering dianalogikan dengan bentuk salib, vertikal itu kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian horizontal itu kasihilah sesama manusia. Tetapi kita tidak akan membahas tentang hal itu, tetapi di sini kita mau membahas bahwa ada dua hukum yang sama, memiliki muatan yang sama, memiliki persamaan yang tidak bisa saling mengutamakan yang lain, karena kalau dalam bahasa ilmiahnya, dalam bahasa akademiknya, kedua hukum ini memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Bahasa skripsi itu ya. Artinya hubungan positif, kalau satu naik, yang satu harus naik. Itu hubungan positif. Kalau hubungan positif, kalau yang satu turun, ya udah yang satu ikut turun. Nggak bisa satu naik, satu turun. Itu namanya hubungan negatif. Dalam hal hubungan itu bahasa akademis. Jadi kalau hubungannya positif, yang satu naik, yang satu ikut naik. Kalau yang satu turun, yang satu ikut turun. Jadi kalau kita punya hubungan, tinggal lihat, kalau kita naik yang dia turun berarti kita berhubungannya negatif. Atau kalau kita turun,
dia naik, yang hubungan kita negatif itu tidak patut untuk dipertahankan kan? Bertepuk sebelah tangan. Kalau kita naik harusnya dia juga naik. Keluarga kita semakin imannya semakin kuat karena kita ada di keluarga itu. Ketika kita semakin berdoa, imannya semakin kuat, ya itu berarti hubungannya positif. Tapi semakin kita berada di sana, semakin keluarga itu baik, kok kita semakin merasa tertekan. Nah itu mungkin hubungannya negatif. Itu dalam hal hubungan akademis ya. Artinya dua hukum ini, mengasihi Allah dan mengasihi manusia, itu adalah hubungan yang positif. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Impossible. Saya mau mendahulukan, itu Tuhan Yesus beri contoh di sebelum-sebelumnya. Saya mau mendahulukan mengasihi Allah. Makanya, sorry untuk orang tuaku, saya nggak bisa ngasih lagi karena semua udah kasih sama Tuhan. Yesus bilang bukan begitu cara mainnya. If you love your God, itu kan agak Inggris sedikit. We have to love our neighbor. Ini bahasa Inggrisnya, coba next. Love, dia pakai kata dasarnya agape. Love your God. Kurion tonteon kalau nggak salah itu petikannya, kalau saya petik kurion Tuhan Allahmu, diterjemahkan Lord your God. Kemudian itu yang harus dikasihi, objek yang harus dikasihi, Lord your God. The first and the second is your neighbor. Kalau di bahasa Inggris, your neighbor, tetangga. Dalam bahasa Yunaninya ada di situ apa ya? Presion. Artinya tetangga, neighbor, benar, orang yang dekat, sesuatu yang dekat, sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya. Love your neighbor, sesama kita kalau diterjemahkan. Kemudian ternyata di bagian kedua itu ada dua bagian juga. Kita love neighbor, kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, ourself. Salah kopas. Ini kok bisa sama ya? As yourself. Beda lagi, itu as yourself itu bahasa aslinya berbeda. Tetapi muatannya sama. As yourself itu artinya diri sendiri yang sedang berbicara, orang tersebut. Ada kata sama persis. Jadi ketika kita mengasihi saudara, ketika kita mengasihi sesama kita, sama persis dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Ini sejalan dengan Matius pasal 12 pasal 7 ayat 12 ya. Apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada orang tersebut. Pada orang lain, apa yang kita mau orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah demikian kepada orang lain. Sejalan, searah. Jadi Tuhan Yesus itu konsisten dalam menyampaikan berita firman-Nya. Kasihi Tuhan Allahmu, berhubungan positif yang sejajar dengan kita mengasihi manusia sesama kita. Artinya ketika kita mengasihi Allah, harusnya seharusnya dengan otomatis kita juga mengasihi sesama kita sebagai ciptaan Allah, sebagai perintah Allah, sebagai naturnya kita yang harus mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi sesama, jangan lupa kita juga harus mengasihi diri kita. Mungkin ini masih banyak masih bisa diperdebatkan, tetapi mengasihi diri sendiri di sini bukan seperti mungkin kesimpulan awal tadi bahwa selfish atau ego. Tidak seperti itu. Kalau selfish atau ego itu yang dimaksud di surat Paulus kepada Timotius. Di hari-hari terakhir banyak orang yang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa ayat itu? Banyak orang yang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ada ayatnya di 1 Timotius, nasihat Paulus. Mencintai diri yang di situ berbeda dengan kita mengasihi diri di sini.
Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya mencintai diri di situ, dia tidak pakai kata agape seperti yang di sini. Beda. Di mana bedanya? Cari tahu sendiri ya. Biar ada kerinduan yang untuk cari tahu, benar nggak sih? Nggak apa-apa cari tahu. Kalau misalnya saya salah, boleh kita diskusi, kasih tahu saya. Seperti itu ya, biar kita interaktif. Artinya, kita tidak mungkin mengasihi orang lain jika diri kita sendiri tidak kita kasihi. Bagaimana mungkin kita membuat dia menjadi baik jika kita sendiri tidak baik? Harusnya kita yang jadi pattern, jadi teladan kalau dalam hal kebaikan. Tetapi bukan berarti kita egois harus mengutamakan. Kalau egois itu kan mengutamakan diri sendiri, itu beda lagi. Tetapi ini bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Ternyata itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk manusia? Hei, Tuhan Yesus tidak mengasihi dirinya, bukan nggak mengasihi dirinya demi orang lain. Kita bukan orang lain. Dia bukan mengasihi dirinya. Kita ini dirinya, kita ini tubuhnya. Dia mau berkorban, itu cerita yang berbeda. Sehingga jangan ada manusia yang karena alasan tertentu dia jadi tidak mengasihi dirinya sendiri, tidak menerima dirinya sendiri. Bahkan ketika tekanan, goncangan datang, dia tidak mau menghadapinya sendiri. Kemudian dia berkata, ya sudahlah, sampai jumpa di Yerusalem baru, saya akan mengakhiri hidup. Nyampe nggak dia kira-kira di Yerusalem baru? Tidak nyampe. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri dalam hal positif. Ketika ada tantangan, ketika ada godaan, ketika ada iming-iming dunia, dia menerima itu, dia melakukan hal yang dilarang Tuhan, dia pikir dia mengasihi dirinya. Tetapi padahal itu sebenarnya merusak dirinya, menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari saudara-saudara. Kemudian dia berpikir dia sudah melakukan yang terbaik di dirinya. Itu persepsi yang keliru. Banyak orang akhir-akhir ini karena tekanan, depresi, tingkat bunuh diri meningkat. Apakah mereka mengasihi diri? Tidak mungkin. Apakah karena mengasihi Tuhan Allahnya kemudian dia mengakhiri hidupnya sendiri? Impossible. Karena dia tidak mencintai dirinya sendiri. Dalam arti apa? Mencintai dirinya sendiri yang sejajar dengan mencintai sesama, kemudian tetap sejajar dengan mencintai Tuhan. Itu yang dimaksud, you can stop me loving myself. Mohon maaf kalau misalnya kan, ada orang yang rela berkorban, bahkan dia bisa mengorbankan masa depannya demi orang lain, kan? Ada yang begitu. Pernah nggak nemu kasus seperti itu? Mengorbankan masa depannya demi orang lain, demi sesuatu yang namanya cinta, love. Yo, akhirnya gagal kuliah. Aduh, itu ciri-ciri tidak mencintai diri sendiri kan? Kalau cinta, yuk maju sama-sama, hubungannya positif, satu maju ya dua-duanya maju. Jadi bukan cinta merongrong ya. Nah, itu cinta merongrong ternyata. Bisa, bisa. Di sini ada. Artinya itu, dalam hal kita mencintai orang lain, kita juga harus respect terhadap diri sendiri. Kita respect. Mungkin kita respect orang lain, tetapi kita respect nggak ke diri sendiri. Bagaimana mungkin kita respect orang lain, kita aja kita nggak hormati diri kita sendiri. Merasa ya udahlah, saya nggak mampu kok, saya nggak bisa, dia lebih mampu. Ketika teman itu juga nggak mampu, alasannya dia aja nggak mampu, apalagi saya. Itu kan salah satu ciri-ciri orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Ketika diberikan tanggung jawab, alasannya saya nggak mampu, banyak yang lebih mampu, kasih aja ke dia. Ketika dikasih tanggung jawab, yang lain nggak mampu, kamu aja ya. Ya, yang lain aja nggak mampu, apalagi saya. Sama aja, artinya nggak mau terima tanggung jawab. Kan alasan itu nggak respect terhadap diri sendiri.
Akhirnya orang lain yang harus jadi beban. Mendorong. Orang yang tidak respect terhadap dirinya sendiri itu agak susah didorong karena itu dari dalam hati. Tapi marilah di sini kita belajar bahwa respect untuk diri sendiri itu berhubungan positif dengan respect kepada orang lain dan respect kita kepada Tuhan. Kasih kita terhadap orang lain, kasih kita kepada Tuhan sebagai dirimu sendiri. Dengan demikian kita punya pandangan bahwa merendahkan orang lain itu sama dengan merendahkan diri kita sendiri. Terlebih lagi itu sama dengan merendahkan Tuhan Allah kita. Karena dalam hal kasih kita sejajar. Dalam hal kasih kita satu di dalam kasih, tidak bisa dibeda-bedakan. Saya akan mendahulukan mengasihi keluarga saya, kemudian tunggu ya, saya nantilah mengasihi Tuhan. Tidak seperti itu. Meninggalkan jam doa saya mungkin ketika ada hal-hal yang perlu dilakukan, saya pikir juga tidak seperti itu. Semuanya harus berjalan bersamaan. Begitu juga nggak mungkin kita tunggulah, saya mau bantu teman saya dulu, maaf Tuhan, saya mau ngasih, sudah semuanya aku kasih sama saudara keluarga, nggak mungkin lagi saya kasih sama Tuhan. Itu juga pandangan yang keliru. Banyak orang yang salah langkah, salah kaprah, tidak mengasihi dirinya sendiri, membuat diri sendiri masuk ke dalam jebakan-jebakan dunia, jebakan-jebakan Batman istilahnya kan. Kadang kita masuk jebakan karena apa? Tidak mau mengasihi diri kita sendiri. Kita tertipu, kita masuk dalam penipuan baik online maupun offline itu karena kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kita kurang belajar, kita kurang literasi, kita kurang bertanya. Kita tidak mau tahu, kita sok tahu, kita pura-pura tahu, tahu-tahu tidak tahu. Akhirnya kita terjebak. Untuk itu marilah kita introspeksi ada kan ya? Kalau udah nggak bisa ngomong introspeksi, itulah dia pokoknya. Introspeksi diri. Kita juga harus belajar bagaimana berbicara di depan umum kan. Introspeksi diri. Ini sudah benar nggak? Ini selaras nggak dengan sesama kita neighbor, sesama kita yang ada di lingkungan sekitar, kemudian dengan Tuhan. Kita renungkan, Tuhan ini masih ada hal-hal yang menurut saya maksimal dalam mengasihi Tuhan, dalam mengasihi sesama, dalam mengasihi diri saya sendiri. Atau saya terlalu mengasihi diri saya sendiri. Saya egois, saya selfish. Karena beberapa waktu yang lalu mata kuliah psikologi pendidikan, saya nanya ke mahasiswanya, bagaimana tanggapanmu tentang orang yang ada di kamarmu? Semester berapa? Tapi jangan sebut nama. Oh, yang ini dia keras kepala, dia egois tapi dia baik. Yang ini suka bikin lucu-lucu, tapi agak sensitif. Gimana ya? Begitu. Suka bikin ketawa orang. Ada yang seperti itu kan? Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Ada orang yang menilai kita, terlebih mata Tuhan tetap mengawasi kita. Mari kita tetap berjalan sesuai dengan amanat agung Tuhan. Kasihilah sama dengan apa? Lagu Mas Santosa Asi. Kasihilah sesama. Kasihilah sesama. Untuk mahasiswa. Nah, ini pertanyaan. Untuk mahasiswa saja. Ada upahnya kalau bisa jawab. Siapa pencipta lagu Kasihilah Sesamamu? Yang kita nyanyikan. Kasihilah sesamamu bagai dirimu. Ada yang tahu penciptanya? Tidak ada. Siapa? Gak ada ya kalau berat. Siapa? Katanya. Hah? Karena tidak ada, nggak cari dapat hadiahnya. Kalau selain mahasiswa, ada yang tahu? Siapa? Dokter DR Nainggolan. Dr. Nainggolan. Oh, DR Nainggolan. Nah, itu ada di. Oh, kita nggak punya lagi ya. DR Nainggolan bukan
Siapa yang lulusan ini? Di sini. Mobilita. DR Nainggolan. Ya, tahu. Oke, demikian firman Tuhan. Semoga kasih akan Allah, kasih terhadap sesama, dan kasih terhadap diri kita sendiri semakin hari semakin bertambah hingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Ajar kami untuk bertambah-tambah dalam kasih kami terhadap Engkau ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi impact yang baik bagi sesama kami, bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, dimanapun kami berada. Orang-orang bisa melihat kasih-Mu terpancar melalui kami. Biarlah kami menjadi duta-duta kasih-Mu ya Tuhan, agar dunia ini penuh dengan kasih, sehingga kebencian tidak menguasai dunia ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu semakin nyata dan nama-Mu yang dimuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.